complicated when it hurts. Oke, langsung jadi karena karir kita di YouTube yang lama udah nggak ada, kita bakal memulai lagi dari awal. Berhubung masih awal juga, jadi kita bakal coba untuk balapan, tapi dengan tim yang berbeda. Yang pastinya juga dengan pembalap yang berbeda juga dari yang sebelumnya. Jadi kali ini kita bakal pakai aja si Asep untuk balapan di MotoGP 21 karir mode kali ini. Jadi sepertinya kali ini gue juga nggak bakal untuk kembali lagi ke channel yang lama, jadi gue bakal fokus saja untuk pengembangan lagi di channel yang baru dari gue. Jadi kita nggak bakal balik lagi, tapi kita bakal berusaha ngembangin lagi channel ini supaya nanti bisa sama atau mungkin bisa lebih melampaui lagi channel yang lama cuy. Jadi intinya gue bakal berusaha untuk ngikhlasin aja, entah nanti kedepannya gimana ya, pasti kita bakal berusaha aja dan nggak boleh patah semangat meskipun dimulai dari awal lagi. Karena banyak banget dukungan dari kalian yang nge-support terus dan selalu ngeberi semangat atau suntikan semangat kepada diri gue pribadi. Jadi benar-benar gue thank you sama kalian semua aja. Nanti kali ini kita bisa membawa si Asep untuk menjadi juara dunia di musim pertama untuk era baru dari Gorioris. Waduh, oke. Dan ini pertama kali gue coba KTM untuk manajerial karir atau tim pribadi. Itu hal yang pertama gue rasain adalah motornya itu understeer banget, serius. Jadi kita yang mau masuk di tikungan itu kalau nggak dengan early braking itu kita nggak bakal bisa masuk dengan sangat bagus cuy. Jadi kita mau nggak bakal bisa late braking kecuali emang posisinya memungkinkan untuk kita melakukan late braking. Jadi nggak semua tikungan itu membutuhkan late braking karena hanya beberapa aja, dan pastinya motor ini benar-benar nggak nyaman banget asli serius. Tapi ini bukan menjadi sebuah masalah karena kita pasti bakal ngembangin motor ini dari nol lagi. Terutama dengan sekali si Asep yang udah mulai diasah di beberapa bulan sebelumnya. Semoga aja si Asep bisa untuk tampil bagus di awal debutnya bersama KTM Hard di MotoGP Qatar Losail Grand Prix kali ini. Ya walaupun kita sendiri startnya sama si Asep berada di urutan ke-21. Waduh, sorry Sep ya. Kita bakal coba aja tuh bisa menang di sini. Semoga aja kita nggak sampai membuat kejadian aneh karena ini motor awal yang masih belum sempurna untuk kita kendalikan di MotoGP Qatar kali ini. Oke, semangat. Oke semua, ini dia secara kelas MotoGP musim 2021 and on the way. Ini dia debut pertama Asep di kelas MotoGP musim 2021 menuju posisi pertama di first corner. Mampukah Asep mendekati Jorge Martin overtaking dan mampunya bagus sekali, dan Pecco Bagnaia menabrak kita dan nampaknya si Salvadori crash gara-gara ada hantaman tadi dari 3 pembalap gara-gara si Pecco Bagnaia menghantam kita hingga menabrak Luca Marini hingga Jorge Martin. Akhirnya si Salvadori menjadi korban atau efek dari keganasan Pecco Bagnaia di overtaking. Dan Lopo Petrucci dari sisi kanan ini dia menuju tikungan keempat kita overtaking, dan sekarang overtaking KTM Tech 3 dan akhirnya Asep berhasil mengalahkan Pecco Bagnaia serta namanya si Petrucci nggak mau ngalah lagi cuy. Gokil kecil banget dah. Oke, overtaking dari 2 Ducati, 3 Ducati, Luca Marini, Jorge Martin. Luar biasa. Pelan mengejar dan nampaknya bagus sekali kita beralih posisi ke-20, dan akhirnya Enea Bastian ini masih berada di depan kita serta dari Lopo Petrucci lagi. Akhirnya bagus sekali Asep mendekati lagi KTM serta Aprilia dari sektor ketiga awal. Mampukah Asep mendapatkan posisi yang cukup bagus di sini mengejar Johan Zarco kita overtaking, dan akhirnya dari Sigri bersama overtaking Johan Zarco serta Takaki Nakagami, dan di tikungan ke-8 itu yang ke-10 mampukah kita overtaking Maverick Vinales dan Valentino Rossi, dan overtaking dari Johan Zarco dalam poin kembali di akselerasi di high speed corner. Bagus sekali Asep berhasil melampaui membawa KTM mendekati Yamaha pabrikan untuk posisi ke-12 kali ini. Alex Marquez berada di posisi ke-11 serta Valentino Rossi dengan SRT Petronas Yamaha berada di posisi ke-11 overtaking Maverick Vinales, dan akhirnya cukup melebar, kedua melebar. Luar biasa Asep, pertarungan sangat luar biasa dengan Maverick Vinales di last sector untuk lap pertama di MotoGP Losail Qatar. Oke, tim terakhir mendekati Maverick Vinales, dan mampukah KTM Hard mendekati Yamaha untuk posisi ke-12 di main strike tepatnya di Losail Qatar menuju lap kedua. Ini dia masih mengejar, bisa mengejar dengan kompon ban soft dan soft. Mampukah Hard KTM
mengalahkan Yamaha Ferrari di sini. Kita overtaking dan sekarang mengganti Maverick Vinales dan masih belum bisa cukup jauh tadi. Dan sepertinya Hard KTM bakal kesusahan untuk bisa tembus ke posisi 10 besar yang ada di depan lagi. Pembalap yang ada di depan kita bukan pembalap yang nomor 5 up segala macam. Maksudnya ini Maverick Vinales sama si Valentino Rossi. Otomatis mereka berdua merupakan pembalap paling kuat di MotoGP di depan kita. Ini dia, mengganti Maverick Vinales serta Valentino Rossi, namanya si Maverick Vinales bisa mengalahkan Valentino Rossi untuk lap kedua kali ini. Ini dia, pesawatnya kembali, namanya si Asep berusaha terus mengejar Valentino Rossi demi posisi, dan namanya si Rossi serta Maverick Vinales berduel demi posisi 11. Mampu harus bertahan, malah si Maverick Vinales yang harus lebih hebat daripada Valentino Rossi di sini. Namanya Rossi kembali memfight back Maverick Vinales, luar biasa. Mereka nggak mau memberikan duel sangat biasa, jadi mereka pengen duel dengan sangat ekstrim banget tuh. Nggak tahu si Maverick Vinales berusaha terus, tapi kita bisa overtaking Maverick Vinales. Woi, kita overtaking Valentino Rossi. Gak diduga, gak disangka kita bisa mengovertaking dua Yamaha, tapi di akselerasi di high speed corner namanya si Valentino Rossi makin ngejauh, gila, ngejauh banget asli. Tapi sayang di sini si Valentino Rossi dia hanya bisa menempati sementara urutan ke-11. Padahal dia kalau di Qatar biasanya paling kencang, biasanya kan paling konsisten. Tapi untuk musim 2021 sepertinya Yamaha nggak terlalu mendominasi, kecuali masih menggunakan M1 2019 seperti milik si Franco Morbidelli. Oke, final sektor. Tampaknya menuju tikungan terakhir sebelum melewati garis untuk menuju lap ketiga. Mampukah Hard KTM dengan Asep mendekati Valentino Rossi dengan tim Yamaha SRT? Ada overtaking dari Maverick Vinales. Apa yang terjadi? Nampaknya kita dihajar oleh dua Yamaha di sini. Dan kembali di track lurus. Nampaknya Maverick Vinales menjauh overtaking Valentino Rossi di track lurus. Mampukah Asep dan Takaki Nakagami? Kita overtaking kembali di entry corner pertama. Mendekati kembali si Valentino Rossi untuk posisi ke-11 dan masih belum bisa. Wow, ini luar biasa banget. Ternyata si Maverick Vinales dia menyimpan strategi untuk bisa mengalahkan kita berdua, yaitu Rossi serta si Asep, untuk dikalahin ketika udah di track. Soalnya si Maverick Vinales dia lebih memiliki kekuatan di top speed ketimbang kita berdua, yaitu si Rossi serta si Asep. Kali ini fokus mengejar Valentino Rossi ke posisi ke-12. Mampukah Asep dengan KTM Hard mendekati Yamaha di depan? Atau malah kita harus tersungkur, tergeser terus perlahan dari serangan pembalap yang ada di belakang itu, Takaki Nakagami. Tapi kita nggak boleh menyerah, nggak boleh lengah sebelum garis finish lap ke-6 kita lewati di sini. Oke, keep fokus, keep fighting. Valentino Rossi terdekat lagi di sini sampai di sektor ketiga. Mampukah Asep mengejar di sini? Oke, ada peluang di sini, ada celah. Kita overtaking dari sisi kanan, dan mampukah kita overtaking Valentino Rossi? Dan akhirnya yes, melebar, sayang sekali. Ini dia di tikungan ke-10 akhirnya Asep dan Hard KTM berhasil mengalahkan Valentino Rossi. Sementara waktu kembali mengejar Valentino Rossi negeri. Nampaknya si Rossi kencang sekali di akselerasi di high speed corner dan KTM. Kita benar-benar kesulitan banget di sini. Ini dia menuju Asep overtaking Valentino Rossi dan kembali berduel di high speed corner side by side lagi. Tikungan ke-13 menuju tikungan ke-14 di final sektor. Luar biasa Rossi. Valentino Rossi kembali muda bersama tim Yamaha Petronas SRT. Oke, kita nggak boleh kalah, nggak boleh lengah, nggak boleh nyerah dari guberan Valentino Rossi yang ada di depan kita. Masa iya kita mau buat si Asep kalah sama legend di sini? Nggak mungkin lah. Kita harus bisa mengejar di sini, tepatnya di track lurus. Mampukah Asep dengan KTM dekati Rossi di sini? Tapi nampaknya masih belum bisa, cukup jauh gap dengan Valentino Rossi di sini. Oke, menuju first corner lap ke bagian hard braking from Asep. Sep, ini dia. Aduh, melebar lagi. Sorry cuy. Ini udah kesini, nggak tahu kenapa kok malah kayak susah untuk bisa deketin si Rossi demi kita untuk mengalahkan, demi tembus ke posisi 10 besar juga. Kayaknya agak mustahil sih, apalagi di sini untuk gapnya rival yang ada di depan Rossi hingga posisi ke-1 itu udah jauh banget. Apalagi sekarang lapnya tinggal 3 lagi, 4, 5, dan ke-6 cuy. Bayangin itu masih bisa nggak ya kita tuh bisa ngejar demi tembus ke posisi ke-10. Soalnya ini yang kita pakai bukan Honda atau Ducati atau mungkin Yamaha, tapi ini motor KTM, di mana motor ini adalah kalau di MotoGP 20 bukan di real life-nya, ini motor urutan kedua paling kenceng dari belakang. Jadi gimana kita nggak pesimis kan? Tapi sebenarnya kita nggak boleh pesimis, tapi dengan keadaan kenyataan seperti itu, jadi ya mau nggak mau kita harus berusaha aja bertahan dari serangan dari belakang. Kalau misalkan kita nggak bisa ngejar, ya udah kita bertahan aja cuy. Tapi sekarang kita masih ada 3 lap lagi, berhubung masih ada beberapa lap lagi, kita nggak boleh nyerah lebih awal.
kita bakal berusaha lagi step by step meskipun gamenya makin ngejauh sama si Asep. Masa iya kita mau maksa sih? Kalau kita maksa mungkin itu bakal kalah sih, tapi kita bakal fokus aja, semoga aja, siapa tahu aja ya. Siapa tahu aja, dan kita juga nggak terlalu menginginkan. Semoga aja ada rival di depan kita yang crash minimal 5 orang lah ya, biar kita bisa tembus ke posisi 10 besar cuy. Waduh, itu 5 orang itu apaan, itu doa apa gimana sih ya? Oke lagi fokus ke fighting. Tadi cari doang kalau gitu di final sector, di final corner menuju lap kelima. Berusaha mengejar demi Indonesia, demi Asep, demi KTM Heart untuk bisa menjadi pembalap yang bisa menang selain Rizrio kemarin di musim ke-6. Ini dia menuju first corner, first sector lap kelima, heartbreaking from Asep. Asep, ini dia first corner. Oh iya, kalau buat kalian yang sering ngalamin understeer, usahain kalian tuh bisa ngesetting manual atau mungkin ya minimal pakai guide lah. Jadi kayak pakai petunjuk atau saran dari mekanik kalian gimana harusnya motor ini supaya nggak understeer. Soalnya di setup sendiri itu di settingan ya, mekanik kita itu nawarin kira-kira masalah apa yang kita alamin di sepanjang sirkuit bersama motor yang kita pakai, atau mungkin kita memiliki beberapa masalah lain. Tapi yang pasti kalau kita pakai panduan dari mekanik itu udah ada sendiri menunya. Misalkan kalian pengen motornya lebih cepat di akselerasi, di top speed, atau mungkin kalian kurang yang namanya grip ban belakang, itu bisa di underline untuk guide setup. Jadi kalian bisa untuk konsultasi sama mekanik. Cuman kalau kekurangan dari guide setup ini, kalian bakal banyak kehilangan waktu ketika sesi kualifikasi. Jadi usahain kalau bisa ya kalian ikut sesi EP3, EP2 atau mungkin semua sesi berikutnya supaya kalian bisa ngecari tahu lebih mantap lagi gimana motor ini seharusnya. Tapi gue ada saran pribadi sih, sebenarnya kalian kalau mau setup begitu sesuai dengan motor kalian langsung aja untuk latihan di lap time. Kalian cari gimana setnya bagus, kemudian kalian, Jorge Martin di belakang, hati-hati. Jadi kalian tinggal langsung aja untuk nge-save setup kalian supaya nanti kalau udah di sirkuit yang kalian mainin, kalian tinggal ngelut aja dan tinggal siap main cuy. Oke, dia di final sector namanya Jorge Martin di belakang, hati-hati Asep. Jangan sampai Asep, kita nggak boleh kalah sama pembalap dari luar negeri. Ini Indonesia, kita harus bisa membawa Indonesia berjaya di GP Qatar kali ini. Oke, menuju tikungan terakhir dan kali ini Takaki Nakagami berada berdua dengan Jorge Martin di belakang. Mampukah Asep mengamankan posisi pertama, posisi ke-13 di sini? Apalagi di track terus biasanya rival kita kenceng banget. Kita nggak boleh kalah, nggak boleh nyerah di lap terakhir, lap ke-6 Taka serta Martin di belakang. Asep masih dikejar, cukup khawatir kali ini. Kita heartbreaking from Asep kali ini. Oh, malah ngebar sekali. Aduh, oke dia, ini dia. Kita fighting, kita nggak boleh ngelebar lagi. Ini tinggal satu lap lagi, kita nggak boleh sampai ngelebar dan nggak boleh sampai kebesaran lagi. Kita harus bisa membawa KTM Heart bisa bertahan di posisi ke-13 besar. Oke, kita fokus ke fighting. Ini dia sektor kedua. Awal, mampukah Asep dan kali ini Jorge Martin belakang. Waspada, mulai waspada di sini. Kita fokus ke fighting di tikungan kembali. Kali ini Jorge Martin menabrak kita. Kita melebar ke arah Jorge Martin, sayang sekali. Ini dia kembali lagi mengejar. Namanya si Jorge Martin harus crash gara-gara kesalahan sendiri. Sama seluruh dia nyenggol kita. Akhirnya dia malah masuk ke dalam hingga akhirnya kita kembali melawan si Jorge Martin dan akhirnya kita menyenggol bagian kanan dari Jorge Martin. Tapi juga itu bukan salah kita pribadi, soalnya dia juga tadi nabrak kita sehingga kita juga harus membuat aksi yang cukup sama dengan Jorge Martin tadi. Tapi ini kita lebih parah sih. Oke, ada otaknya dari Petrucci baknya KTM Tech3 mengajak kembali. Kita kembali di sini. Oke, ini dia. Kita balik kembali dan Jorge Martin, Mas Nesi dan Petrucci kembali mengejar di belakang. Mampukah saya bertahan di sini? Oke, kita fokus ke fighting. Temannya di sektor ketiga di high speed. Kita kembali Petrucci dengan KTM Heart. Dua KTM bertarung di sini. Siapakah akan menjadi pemenang antara duel kita dengan Petrucci di belakang? Oke, Enea Basa di belakang. Kita blokir langsung. Temannya di sektor ketiga akhir menjelang sektor terakhir di sektor keempat. Dan mampukah Asep membawa KTM Heart mengalahkan KTM Tech3 dengan Petrucci serta ada juga Ducati dengan Enea Bastian ini. Oke, ini makin merinding, makin deg-degan. Ini tinggal beberapa tikungan lagi, 2 tikungan terakhir. Mampukah Asep? Pokoknya harus bisa. Pokoknya si Asep harus bisa menang demi posisi ke-13. Ini dia di tikungan terakhir. Dan Marc Marquez menang di MotoGP Qatar Seri Pemuka musim 2021 dan KTM Heart. Ini dia menuju garis finish line dan mampukah bertantang, malah kita dikalahkan di sini dan akhirnya masih jauh. Akhirnya Asep berhasil. Luar biasa, Asep bisa menang di sini. Luar biasa. Salut sama Asep yang membawa Indonesia bisa menang bertemu dengan Petrucci serta juga Enea Bastian ini. Wah, mantap jiwa si Asep. Emang nggak ada obat dah ini. Jadi si Jorge Martin saya banget dia harus crash soalnya tadi juga posisinya
kita tuh disenggol sama Jorge Martin sehingga kita melebar, sehingga pun kita juga harus cepat-cepat masuk ke dalam supaya nggak ada rival yang nyelonong lagi. Tapi sayangnya ketika kita masuk di tikungan ke 5, entah kenapa si Jorge Martin tuh kok lemes banget, nggak kayak pembalap pada umumnya dimana kalau udah disenggol sedikit aja biasanya itu pembalap kuat, tapi si Jorge Martin dia langsung kok lemes banget, dia langsung crash. Atau mungkin karena emang di situ tadi udah terakhir, jadi mau nggak mau CI juga harus lemes dan gampang banget yang namanya crash cuy. Tapi meskipun kita kali ini hanya bisa untuk finish di posisi ke-13, tapi besok kita bakal berdoa semoga aja kita bisa untuk meraih posisi ke-5 besar. Jadi semoga aja di seri Austin kita bisa tampil lebih baik daripada di seri Qatar kali ini, karena pengembangan udah mulai bertahap dari awal seri, yaitu di seri Qatar kali ini. Jadi oke semua, kalau gitu kita langsung aja mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi di next video. Kalau gitu terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.